أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk keberkahan pertemuan kita kali ini, mari kita membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Dalam pertemuan kita ini, dalam pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang sejarah munculnya ilmu tauhid. Ada beberapa pembahasan. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang sejarah munculnya ilmu tauhid. Dalam pembahasan ini, kita bahas menjadi 5 sub materi. Yang pertama tentang ilmu tauhid pada masa Nabi. Yang kedua, ilmu tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, ilmu tauhid pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang keempat, faktor-faktor penyebab lahirnya atau munculnya ilmu tauhid. Yang kelima, ini yang terakhir, pro dan kontra terhadap ilmu tauhid. Sebenarnya saya ngeri-ngeri sedap membahas tentang sejarah munculnya ilmu tauhid, karena di sini lebih mengarah kepada membuka aib umat Islam sepanjang sejarah. Tapi karena ini adalah sebuah materi perkuliahan kita, mau tidak mau saya harus membahasnya. Mari kita ikuti slide berikutnya. Yang pertama adalah lahirnya ilmu tauhid pada masa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan antara umat. Masing-masing pihak tentu mempertahankan kebenaran pendapatnya dengan dalil-dalil sebagaimana telah terjadi dalam agama-agama sebelum Islam. Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta menghindari dari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang sehingga menimbulkan kekacauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum washbiru innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid di zaman Rasulullah SAW tidak sampai kepada perdebatan dan polemik yang berkepanjangan, karena Rasul sendiri menjadi pencerahnya. Yang kedua atau B, kita masuk pada ilmu tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, dalam masa khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sempat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh
dan berusaha mempertahankan kesatuan dan persatuan umat. Tidak pernah terjadi perbedaan dalam bidang akidah. Mereka membaca dan memahami Al-Quran tanpa mencari takwil dari ayat yang mereka baca. Mereka mengikuti perintah Al-Quran dan mereka menjauhi larangannya. Mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifatkan sendiri, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang masih samar, mereka mengimaninya dengan menyerahkan pentakwilannya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Namun di masa khalifah ketiga, akibat terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman, umat Islam menjadi terpecah menjadi beberapa golongan dan partai. Barulah masing-masing partai dan golongan-golongan itu dengan perkataan dan usaha dan terbukalah pintu takwil bagi nas Al-Quran dan hadis. Karena itu pembahasan mengenai akidah mulai subur dan berkembang. Selangkah demi selangkah dan kian hari kian membesar dan meluas. Sampai juga kepada masalah akidah atau tauhid. Utsman bin Affan, pengganti Khalifah Umar bin Khattab selaku Khalifah ketiga, sekalipun banyak mempunyai kelebihan dan jasa di bidang lain, namun dalam kepemimpinannya, beliau tercatat sebagai orang yang lemah. Mulailah bermunculan berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Utsman sebagai bertindak kurang adil dan menderita nepotisme dalam kepemimpinan negaranya. Utsman dihadapkan kepada berbagai gerakan protes masyarakat yang umumnya menghadirkan turunnya Utsman dari kekhalifahan. Sekelompok orang-orang dari Mesir datang ke Madinah dan setelah tidak berhasil memaksa Utsman turun dari jabatannya, mereka membunuh khalifah ketiga itu. Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai pengganti Utsman, tetapi pilihannya tidak mendapat suara bulat. Ada kelompok tertentu yang tidak setuju atas penggantian Ali. Kelompok pendukung Ali dikenal dengan golongan Syiah. Sedangkan golongan yang terang-terangan menentang Ali adalah kelompok Muawiyah, sehingga perang pun tak terhindari lagi, yang dikenal dengan Perang Siffin, yang berakhir dengan jalan kompromi atau disebut dengan arbitrasi. Peristiwa itu menyebabkan sebagian pendukung Ali keluar dari kelompok Ali atau yang disebut dengan Khawarij. Nah, kelanjutannya ini kita bahas masuk kepada materi ketiga, yaitu C, ilmu tauhid pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian mereka bertindak sendiri dengan membentuk golongan yang disebut tadi Khawarij atau kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Prinsip utama kaum Khawarij bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti sudah keluar dari Islam atau tegasnya murtad, dan oleh karena itu wajib dibunuh. Pernyataan itu ditentang oleh suatu golongan yang dikenal dengan sebutan Murji'ah. Golongan ini sebenarnya sudah ada di masa Ali bin Abi Thalib, namun muncul setelah Khawarij menyatakan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah murtad. Maka kelompok Murji'ah ini memiliki prinsip masih memberi harapan, memang telah ada sebelum masih memberi harapan bagi orang yang berdosa besar, bahwa orang yang berdosa besar tetap masih dianggap sebagai orang yang mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak. Oleh karena itu muncullah berbagai aliran-aliran lagi yang menambah deretan sekte dalam Islam, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah,
manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sedangkan Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak dalam perbuatannya. Manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak dengan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aliran itulah yang menjadi terbentuknya aliran Mu'tazilah. Aliran ini tidak sependapat dengan prinsip Khawarij dan Murji'ah. Menurut aliran Mu'tazilah ini, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi juga bukan mukmin. Orang yang seperti ini, kata mereka, mengambil posisi di antara kedua posisi, mukmin dan kafir. Dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Aliran Mu'tazilah pada masa ketiga Al-Ma'mun dan Al-Wasiq dan Al-Muqtashim menjadi khalifah. Umat Islam yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah mendapat perlakuan yang menyakitkan, yang dikenal dengan mihnah atau keresahan dan ketakutan masyarakat. Akibat mihnah tadi mendorong aliran Asy'ariyah untuk segera bertindak mengatasi dan mengakhirinya. Al-Asy'ariyah menempuh sistem jalan tengah antara akal dan wahyu. Sikap inilah yang kemudian memberi ciri khusus mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pikiran-pikirannya yang timbul dengan jalan tengah, atau disebut juga moderat. Maka aliran ini tumbuh menjadi kekuatan yang paling berpengaruh bagi umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Kemudian, hampir bersamaan waktunya dengan Asy'ariyah, muncul pula aliran Maturidiyah yang dibangun oleh Abu Mansur al-Maturidi. Menurutnya, semua perbuatan manusia adalah dikehendaki oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan yang jahat tidaklah diiringi oleh ridho Allah. Sekalipun aliran Maturidiyah dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah nampak ada perbedaan pandangan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal membangun tauhid yang benar menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya para ulama masih menggolongkan aliran ini atau aliran Maturidiyah masuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah. Yang keempat atau D, faktor penyebab munculnya ilmu tauhid. Ada beberapa faktor yang telah melatar belakangi lahirnya atau munculnya ilmu tauhid. Di antaranya A, faktor internal. Faktor internal dimulai dari faktor Al-Quran. Al-Quran selain membawa ajaran untuk mengeksakan Allah dan membenarkan kenabian Muhammad SAW, di bagian-bagian lain yang berhubungan dengan bidang akidah, banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat manusia agar dengan akal pikirannya mau memikirkan nikmat, hikmat, dan kesempurnaan segala ciptaan Allah SWT. Yang kedua, faktor kaum muslimin sendiri. Pada awalnya, pemeluk agama Islam menerima secara utuh pada apa yang diajarkan agama tanpa harus mengadakan penyelidikan. Sesudah itu datanglah persoalan agama yang dipicu karena semakin banyaknya orang-orang non-muslim yang memasuk Islam. Disinilah kaum muslimin mulai memakai filsafat untuk memperkuat argumen-argumennya. Kemudian datang pula orang-orang yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, timbullah perbedaan dan perselisihan paham di antara mereka, dan dari yang demikian inilah di antara faktor timbulnya ilmu tauhid. Yang ketiga, faktor politik. Sejarah telah mencatat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada ketentuan khusus untuk menetapkan siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala negara. Persoalan ini mengakibatkan perdebatan yang sangat tajam, perpecahan serta peperangan politik yang tercatat dalam sejarah.
Inilah seperti yang saya katakan tadi, bahwa sejarah umat Islam ada yang kelam. Aib sebenarnya dibuka ke publik. Namun ini adalah perkuliahan, mau tidak mau saya harus mengungkapkannya. Sehingga terbunuhlah Utsman bin Affan setelah menjadi malapetaka besar atas umat Islam. Sebab sejak saat itu umat Islam mulai terpecah secara politis menjadi beberapa sekte. Perselisihan dan perpecahan yang bermula pada masalah politik segera merambat ke bidang akidah. B. Faktor eksternal. Pertama, kepercayaan non-muslim. Problem akidah merupakan konsekuensi logis dari meluasnya daerah dan kekuasaan Islam. Meluasnya daerah kekuasaan Islam ini diikuti pula oleh banyaknya orang-orang non-muslim yang masuk Islam. Tidak semua orang masuk Islam itu dengan keikhlasan hati, tetapi diantaranya mungkin ada yang karena terpaksa ataupun karena motif-motif lain. Hal ini terbukti misalnya setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar baru saja dibaiat, muncullah orang-orang yang murtad dari Islam. Ada yang mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Nah, ada faktor filsafat yang kedua. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju mendorong dalam usaha terjemahan Al-Quran atau terjemahan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Dalam usaha penterjemahan itulah diantaranya ada yang memasukkan dan menyebarkan faham-faham filsafat mereka ke dalam agama Islam dengan corak Islam. Orang-orang Yahudi dan Kristen berusaha menyerang Islam dengan senjata filsafat. Bersamaan dengan itu, kaum muslimin terdorong untuk mempelajari dan mempergunakan filsafat di dalam usaha mempertahankan Islam, khususnya bidang akidah. Filsafat sebagai salah satu faktor yang turut melahirkan ilmu kalam atau tauhid, sekaligus juga turut membentuk, memberi corak dan mewarnainya. Sebab di dalam ilmu kalam tauhid itu Islam adalah sendinya dengan Al-Quran dan hadis sahih sebagai dalil nakli yang pokok daripada dalil akli atau filsafat. Nah, sekarang kita bahas tentang pro dan kontra dalam ilmu tauhid. Kita bahas dulu siapa saja orang atau ulama-ulama yang kontra. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i. Keberadaan ahli kalam berbahaya bagi umat Islam karena mereka membawa hasil kerja nalar mereka terhadap akidah. Yang kedua, Imam Hambali. Metodologi argumentasi ilmu kalam tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW karena menggunakan metode dialektis dan rasionalis ala filsafat Yunani. Yang ketiga, Fakhruddin Ar-Razi. Ilmu kalam lebih banyak memberikan keraguan daripada kepastian karena dalam metodologi ilmu bertentangan dengan Al-Quran. Dan metodologi yang terbaik menurutnya adalah apa yang disodorkan oleh Al-Quran. Nah, sekarang siapa saja ulama-ulama yang pro dengan ilmu tauhid? Yang pertama adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Saya ulangi, Abu Hasan Al-Asy'ari atau pendiri aliran atau sekte aliran Asy'ariyah yang sudah kita bahas di depan. Orang-orang yang tidak menerima kehadiran ilmu kalam atau ilmu tauhid sebagai orang-orang yang menjadikan kejahilan sebagai modal, dan oleh karena itulah mereka merasa berat untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai usuluddin atau ilmu tauhid dengan menggunakan metode rasional atau nazhir. Menurutnya lagi, kalau pengkritik kalam menganggap ilmu kalam yang diciptakan oleh kaum mutakalimin sebagai hasil perbuatan bid'ah dan menyesatkan, lantaran Nabi menurut mereka tidak pernah menganjurkan untuk membahas ilmu seperti itu, maka menurut Al-Asy'ari
menolak dan membantah argumen ini dengan mengemukakan alasan. Nabi pun tidak pula pernah berkata, barang siapa yang membahas ilmu kalam atau tauhid, jadilah ia sebagai pembawa bid'ah dan kesesatan. Masih berpendapat Abu Hasan al-Asy'ari, anggapan pengkritik ilmu kalam bahwa persoalan-persoalan yang dibahas dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut al-Asy'ari adalah anggapan yang keliru, sebab nyata sekali bahwa hal-hal yang dibahas dalam ilmu kalam itu berakar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh persoalan tauhid yang dibahas oleh ulama-ulama kalam itu sebenarnya bukanlah persoalan-persoalan yang tidak diketahui oleh Nabi. Hanya saja dari masa Nabi sampai kepada masa sahabat, meskipun persoalan-persoalan tersebut ada dasarnya pada Al-Quran dan As-Sunnah, kebetulan tidak menjadi bahasan yang sistematis di kalangan sahabat. Yang kedua, yaitu Abu Ma'in. Setiap orang yang sudah baligh harus sanggup membuktikan adanya Allah, pencipta alam semesta, melalui argumen rasional. Yang ketiga yaitu Al-Baqilani, yang pertama kali diwajibkan Allah atas hamba-hambanya dan berargumen secara rasional dengan bukti kekuasaannya, sebab Allah tidak dapat diketahui begitu saja dan tidak dapat dicapai dengan pandangan empiris, melainkan dengan rasional atau berpikir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari kelemahan saya sendiri. Hanya Allah lah yang maha benar. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saatnya kalian menjawab kuis. Hadiahnya sebongkah berlian. Pertama, siap-siap menjawabnya di kolom komentar YouTube saya. Pertama, ada berapa aliran Islam yang muncul dalam pembahasan kali ini? Yang kedua, faktor apa saja yang memicu munculnya ilmu tauhid? Dijawab di ruang komentar YouTube saya. Baik, kita akhiri. Untuk keberkahan pembahasan kita kali ini, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.